Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email dari Mbak Fadilah yang bersekolah di sekolah pelayaran. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Izin perkenalkan, nama saya Dila. Saya berasal dari Tangerang. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya sewaktu di asrama pelayaran yang berada di salah satu kota, masih dalam satu provinsi. Kebetulan saya mengambil sekolah SMK pelayaran, yang notabene laki-laki semua. Hanya ada 12 perempuan termaksud saya. Saya mengambil jurusan nautika. Jurusan nautika itu jurusan yang bagian mengemudi kapal kalau nggak salah. Oke, lanjut. Cerita berawal dari ospek penerimaan catar dan catri tahun ajaran 2012-2013. Saat itu saya dewan. Dewan itu kalau di SMA itu sama dengan OSIS. Dan saat itu jabatan saya adalah Provos 2. Untuk Provos 1 dipegang senior saya dari kelas 3 teknika. Dan saat itu saya kelas 2 nautika. Acara Lasarmil atau latihan dasar militer berlangsung kurang lebih 2 minggu lamanya. Lasarmil itu sekaligus Lasarmil pengambilan baret dan wings. Jadi 2 minggu di sana itu 1 minggu acara di sekolah dan 1 minggunya acara di luar sekolah. Untuk dewan tidur di asrama, sedangkan catar dan catri tidur di barak yang sudah kami siapkan sebelumnya. 3 hari pertama tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu malam saya terbangun karena kebelet kencing. Kamar mandi ini berada di dekat gerbang antara gerbang asrama dan gerbang sekolah. Jadi saya harus ke toilet yang ada di gedung sekolah. "Izin lewat, Yor," kata saya kepada senior. "Mau kemana, Dil?" "Mau ke toilet." "Hati-hati jalannya, soalnya jalan lorongnya gelap." "Siap, Yor." Sesampainya di toilet, saya pun mendengar seperti ada yang mandi. Saya pikir teman seangkatan atau senior yang mandi. Gak lama kemudian, saya balik ke kamar dan melewati gerbang yang tadi aku ceritakan dan bertemu dengan seniorku. Sebut saja namanya Ratna. "Malam, Yor. Izin bertanya." "Iya, silahkan." "Itu di kamar mandi cewek yang mandi siapa ya?" "Hah? Mandi?" "Sebagian dewan udah pada tidur. Dan sebagian lagi kan lagi di pos. Dan di pos itu semuanya laki-laki." Terus yang saya dengar di kamar mandi tadi siapa dong?" "Aduh, udah tidur lagi sana. Nanti jangan lupa bangun jam 3 pagi buat ambil sarapan ke Mbok Yem." "Oke deh, Yor." Aku pun lanjut tidur. Sebelum tidur aku melihat jam. Jam menunjukkan pukul 23.45 atau jam 12 kurang 15. Baru aku mau lanjut tidur, aku mendengar ada suara langkah sepatu tentara. Aku pikir teman seangkatan atau senior yang mau kasih perintah.
Tapi aku tunggu kurang lebih 15 menit, suara itu hilang. Jadi selama 15 menit suara sepatu itu hanya mondar-mandir di depan kamarku. Aku pikir hanya orang yang iseng. Saat aku masih setengah tidur, area paha hingga kakiku terasa dingin. Padahal kipas angin menghadap ke bagian badan. Dan kemudian aku mendengar ada suara perempuan yang berbisik, "Dila, bangun. Udah jam 3. Sholat tahajud dan ambil sarapan." Sontak aku pun kaget dan terbangun. Anjir, suara siapa tuh? Singkat cerita, pagi pun tiba. Dan saat sedang makan pagi, aku cerita ke teman seangkatanku yang kebetulan dia dewan juga. Sebut saja nama temanku ini Dio. "Woi, diem aja lu, kenapa?" "Aduh, semalam gue ngalamin hal yang aneh." "Apaan?" Semalam kan gue mau kencing. Pas gue sampai di toilet, gue denger ada suara orang mandi. Terus gue tanya ke senior Ratna, dia juga nggak tahu. Terus tadi jam 2.50 itu ada suara cewek yang bangunin gue. Tapi herannya, pas gue bangun, area paha dan kaki gue basah. Wah, mimpi apaan lo? Mimpi basah ya? Sialan lo. Lo pikir gue cewek apaan? Hahaha. Sorry, bukan bermaksud gitu. Ya, ambil positifnya aja lah. Mungkin ada yang mau kenalan sama lo. Ah, ah, gue punya temen kayak lo aja udah horor banget. Apalagi punya temen gaib. Hari itu pun berlalu dan singkat cerita, malam pun tiba. Kali ini cerita dari senior Ratna datang ke pos dengan tergesa-gesa dan menangis. Saat itu kebetulan aku dapat jatah piket untuk jaga pos bersama 2 temanku dan 1 senior. Sebut saja nama temanku ini Galih dan Damar. "Aduh, senior, kenapa? Kok nangis?" Senior Ratna hanya diam dan nangis sesenggukan. "Nior, minum dulu." "Ada apa sih, Yor? Coba pelan-pelan cerita." "Iya, Yor, pelan-pelan cerita. Kenapa dirimu ini sampai menangis begitu?" kata Galih. Barulah senior Ratna bercerita bahwa apa yang saya alami kemarin malam terulang kembali ke senior Ratna. Tapi anehnya, selalu bagian paha dan kaki yang dingin dan basah. Dan setelah itu, senior Ratna bangun. Senior Ratna melihat aku, Dila, berdiri di pintu, lengkap dengan seragam pakaian dinas harian atau PDH, berwarna biru dan menggunakan baret. Senior Ratna bertanya, "Dila, lo ngapain pakai seragam? Kan sekarang kita lagi ngospek anak-anak baru. Kok lo malah pakai PDH?" Kata senior Ratna, sosok yang menyerupai aku itu hanya diam dan kemudian keluar. Senior Ratna mengabaikan hal ini dan kemudian mengganti bajunya yang basah. Baru pakai baju yang baru, senior Ratna melihat sosok wanita berpakaian merah. Kukunya panjang dan sebagian wajahnya hancur, serta mata sebelah kanannya berwarna putih. Sontak senior Ratna pun lari ke pos, di mana ada saya, Galih, Damar, dan senior Firman. Dan bukan hanya saya dan senior Ratna saja yang mengalami.
Ternyata Damar dan senior Firman pun juga pernah mengalami. Kalau Damar di hari pertama dan senior Firman di hari kedua, dan saya di hari ketiga. Dan sekarang senior Ratna sendiri yang mengalaminya. Jadi total sudah 4 hari, dan 4 orang yang dialami secara beruntun diganggu dengan dia. Ya, sebut saja hantu itu dengan kuntilanak merah. Singkat cerita, 2 hari mau selesai masa ospek, seluruh pelatih, pembina, staf guru hingga catar-catri balik ke sekolah untuk pembagian kamar asrama dan bersih-bersih. Saat itu aku, Galih, Damar, senior Firman dan senior Ratna dengar bahwa semuanya balik ke sekolah dan pembagian kamar. Aduh, sialan. Kenapa mesti balik lagi sih? Kata senior Ratna bergumam. Benar saja, malam pun tiba, dan gangguan yang sempat menimpa kami berlima terulang kembali. Kali ini nggak hanya satu yang diganggu, tapi langsung berlima. Sontak membuat pelatih, pembina, dan staf guru yang ikut saat acara ospek pun terbangun dan menghampiri kami. Lalu pembina kami, sebut saja namanya Pak Broto Asmoro, bilang, "Ada apa ini ribut-ribut?" Akhirnya dari situ kami menceritakan apa yang kami alami dari awal hingga akhir ke Pak Broto. "Oh, ya udah kalau gitu, kalian di sini aja ya menemani saya sampai pagi." Dan akhirnya kami berlima pun tidak tidur hingga pagi menjelang. Hari itu dari pihak sekolah pun memulangkan semua dewan dan catar serta catri pulang ke rumah masing-masing. Mungkin ceritanya sampai di situ saja ya. Next, saya akan menceritakan pengalaman horor saat saya bertemu dengan seseorang yang mengaku pembina dan boyem yang suka jualan di kantin, tapi itu bukan orang. Dan mohon maaf apabila ada cerita yang saya tulis ini masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Dila yang sudah mengirimkan kisah mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan ini saatnya saya berhipotesa sedikit ya tentang cerita ini. Jadi masalah celana yang basah di antara pangkal paha, celananya siapa? Mbak Dila dan Mbak Ratna ini bukan karena mimpi basah, bukan karena air kencing. Jadi kemungkinan ini hantunya ini dari toilet, kuntilanaknya ini dari toilet. Dan memang kayaknya matinya karena tenggelam mungkin ya. Terus waktu ganggu Mbak Ratna dan Mbak Dila, dia kan basah semua. Jadi airnya itu mungkin netes di daerah pangkal paha itu. Saya pikir juga ngompol sih tadi. Ya mungkin itu saja komentar saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.